Sebab kita meyakini tidak ada pemberi kehidupan kecuali Allah. Tidak ada pengatur kehidupan kecuali Allah. Tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Tidak ada penentu jodoh kecuali Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah gak ada ceritanya cinta ditolak dukun bertindak. Karena dia tahu gak ada ceritanya jodoh saya ditikung sahabat sendiri gitu. Gak ada ceritanya tuh. Orang yang beriman faham makna la ilaha illallah adalah la haula wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan mendatangkan kebaikan, gak ada kekuatan menghindar dari keburukan kecuali semuanya dari Allah. Gak ada. La mani' lima atait wala mu'ti lima manat wala radda lima qadait. Tidak ada yang bisa memberi jika Allah hendak menghalangi. Tidak ada yang dapat menghalangi ketika Allah hendak memberi. Tidak ada yang dapat menolak apapun yang telah menjadi keputusan Allah. Pun teman-teman saudaraku sekalian, orang yang beriman kepada Allah faham bahwasanya rezeki semuanya aturan dari Allah. Pembagian dari Allah. Nahnu qasamna bainahum. Kami udah bagi-bagi ma'isyatahum, penghidupan dunia mereka nih udah kami bagi, udah kelar. Rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Kata Allah, rizki kalian udah selesai saya atur dari langit, dan semua yang sudah kalian dijanjikan udah selesai aturannya dari langit. Gak ada ceritanya rizki kita dimakan orang. Kalau dimakan orang berarti bukan rezeki kita, rezeki dia. Maka imanmu harus kamu perbaiki teman-teman sekalian. Waduh, ini suami di PHK, makan apa kita? Wah, kita nih kalau keluar dari perusahaan ini, makan apa kita? Waduh, makanya ada banyak orang-orang yang mendewakan atasannya. Ada orang-orang yang semacam menyembah pekerjaannya. Ada orang-orang yang menjadi abd, menjadi budak bagi uang, bagi harta, bagi dinar, bagi dirham. Ini yang dikhawatirkan Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, inna likulli ummatin ijil, wa ijil ummati ad-dinar wa dirham. Setiap umat rasa-rasanya punya sesembahan lain selain Allah. Dan sesembahan umatku ad-dinar wa dirham, uang dan harta. Nih yang dijadikan sesembahan sama umat ini teman-teman sekalian. Maka imanmu itu adalah syaratmu menuju ke dalam surga. Pastikan kamu sudah memiliki kadar yang benar dari keimanan. Pastikan kamu sudah berkeyakinan dengan keyakinan yang benar tentang Allah dan Rasul-Nya. Sebab itu adalah gerbang pertama, pemeriksaan pertama, pendaftaran pertama bagi kelayakanmu untuk masuk ke dalam surga. Ayo beriman. Saudaraku sekalian, jangan pernah lepas dari hati. Iman kepada Allah di satu sisi, iman kepada Nabi Muhammad di sisi yang lain. Cinta kepada Allah di satu sisi, cinta kepada Nabi Muhammad di sisi yang lain. Bahagiamu dengan Allah, bahagiamu dengan Nabi Muhammad. Iman yang nomor 1. Jadi sekalian saya muliakan, yang kedua apaan tadi? Amal. Bukan cuman iman tapi gak pernah dikerjain. Amalin kalau udah tahu. Allah perintahkan sholat, kerjain. Allah perintahin puasa, kerjain. Allah perintahin tutup aurat, kerjain. Allah perintahin sedekah, kerjain. Teman-teman saya sekalian, amal soleh. Sebab memang benar, kita ini bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah atau dengan syafaat Rasulullah. Akan tetapi bagi-bagi jatah surga, katanya Allah, adkhulul jannah birahmati waqtasimuha bi'amalikum. Dalam hadis qudsi Allah berfirman,
Masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Silahkan bagi jatah surga kalian dengan amal perbuatan kalian. Nah kalau kita imannya punya amalnya kagak, keleleran di surga. Kayak udah masuk hotelnya tapi kita belum booking kamarnya. Kan begitu ya? Keleleran kita. Teman-teman saya sekalian, di hotel nih tapi di lobi doang. Kagak enak ya? Demikian pula dengan di surga nanti. Itu waktu si muhabya malikum, bagi-bagi jatah surganya sesuai dengan amal perbuatan kita. Teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad cerita pintu surga tuh nanti macem-macem. Nih kata Nabi nih, ya surga tuh kan ada 7 tingkatan. Darajat, semakin tinggi berarti semakin bagus. Nah di dalam surga yang 7 tingkatan itu juga masing-masing jatah surganya dibagi-bagi sesuai dengan amal perbuatan. Makanya Nabi Muhammad bilang innalil jannati bab yuqalu lahur rayyan. Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu namanya Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk di dalamnya kecuali ahli-ahli puasa waktu di dunia. Puasa wajib iya, puasa sunnah iya. Puasanya bukan cuman puasa perut farji, tapi dipuasain seluruh anggota tubuh dari dosa. Walaupun udah malam, tetap puasa perut dari kekenyangan. Tetap puasa seluruh anggota tubuh dari dosa. Ini ahli-ahli puasa teman-teman saya sekalian. Ada pintunya sendiri namanya Rayyan. Kalau kita bukan ahli puasa gak bisa masuk di sana. Ada pintu Nabi Muhammad cerita namanya Babur Rahmah. Babur Rahmah, pintu Ar-Rahmah, pintu rahmat. Itu buat siapa? Buat orang yang pernah ditinggal wafat oleh orang tercintanya waktu di dunia. Dan ketika ditinggal wafat, meninggal dunia oleh orang yang dia cintai waktu di dunia, tinggal mati sama orang yang dicinta waktu di dunia, dia segera bersabar di awal kali mendengarkan musibah tersebut, berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Ibni li abdi baitan fil jannah wa sammihi baitul hamd. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Allah berfirman, hambaku, wahai malaikatku, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga. Kasih nama rumah tersebut Baitul Hamd, rumahnya orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Kekasihnya meninggal, dia tetap berterima kasih juga kepada Allah. Karena dia faham apapun yang terjadi adalah yang paling baik yang Allah berikan pada hambanya. Masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, ada pintunya sabar, ada pintu buat ulama, ada pintu buat orang-orang ahli dakwah fillah, ada pintu buat anak yang berbakti kepada orang tua, ada pintu buat orang-orang ahli jihad fisabilillah, ada pintu buat para pembaca Al-Quran dan pengamal Al-Quran, ada pintu-pintunya teman-teman saya sekalian. Dan buat istri yang solehah, yang dia bakti kepada suaminya, bikin ridho suaminya, sampai suaminya merasa bahwa hidupnya seperti berada di surga bersama dengan istrinya yang solehah tersebut. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, dia junjung, dia muliakan suaminya. Jadi istri yang benar-benar mampu membahagiakan suaminya, kalau meninggal dunia boleh pilih pintu surga manapun yang dia inginkan. Bebas, kamu bebas milih pintu surga manapun yang kamu inginkan. Masya Allah. Bu, para istri, ini kita bisa masuk surga jalur pintu khusus nih. Boleh milih teman-teman saya sekalian. Ayu mamratin salat farda, samat syara, wa ta'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang istri, dia benar sholatnya, fardunya, dia benar puasa Ramadannya,
Yang bolong-bolong ditambalin sesudahnya, karena dia mens, karena dia nifas, dia bayar sesudah bulan Ramadannya. Dia gak punya puasa sunnah banyak-banyak, dia gak punya sholat sunnah banyak-banyak, tapi dia punya amal ibadah berupa menyenangkan suaminya, sampai suaminya ridho kepada dia. Nanti kelak kalau masuk surga boleh milih pintu surga manapun yang dia inginkan. Kata Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi emang ya, nih kalau belum kawin sih belum tahu rasanya. Kayak gampang. Betul apa enggak? Ini yang belum kawin nih. Saya pengen kawin biar bisa masuk surga dari jalur pintu khusus. Yang belum kawin. Yang udah pada kawin nih, ya Allah kayak kagak bisa dah lewat pintu yang nono. Ternyata jadi istri bukan main-main. Bener-bener itu ya. Ya Allah. Emang suami ini emang bener-bener pintu surga, teman-teman sekalian. Emang bener-bener jalan surga, beneran dah. Dan karena surga itu mahal, emang susah mau masuk dari jalur yang ini nih, sampai mikirnya kayak begini, jalur lain aja dah. Ya Allah. Dah para istri ya, kalau suamimu lagi nyenengin, emang jalan surga mah enak gitu. Kalau suamimu lagi rada nyebelin, emang jalan surga mah berat gitu. Tapi biar kata berat kita jalanin, ya enggak? Hadiahnya surga, teman-teman saya sekalian. Jadi kalau lagi kesel-kesel sama suami, ingetin diri aja surga. Suami lagi marah-marah, kita senyum aja bayangin surga gitu. Gak apa-apa. Suami lagi ada nyebutin nama salah satu yang ada di kebun binatang, biarin dia aja surga. Saya gak mau balas, saya gak mau. Insya perlu amal soleh, teman-teman saya sekalian. Perlu amal soleh. Sampai-sampai nih, waktu Nabi Muhammad cerita kayak begitu, ada sahabat nanya. Nabi Muhammad tuh cerita, jadi kamu kalau masuk surga, tuh yang namamu ada di pintu situ bakal memanggilmu. Tenang, kamu gak usah susah-susah tuh nyari nama kita ada di mana. Gak usah teman-teman. Begitu kita masuk surga, pintu yang ada nama kita di situ bakal manggil. Halimali terus, gitu. Ya kan contohnya kan mesti yang enak-enak, biar jadi doa. Gitu ya. Jadi tuh pintu bakalan manggil, teman-teman sekalian. Begitu kan? Nah, kalau yang istri yang solehah nih, ya itu dia, boleh jalan, boleh milih pengen masuk yang mana gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah, ini nih. Nabi waktu cerita itu sampai ada sahabat acung tangan. Rasul mau nanya dong, kenapa kata Nabi? Ada gak Rasul? Dari baiknya nih orang sampai semua pintu surga manggil dia, ada gak itu? Kata Nabi Muhammad, ada. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Semua pintu surga manggil dia, teman-teman. Ya Allah, luar biasa, benar ya, sahabat baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Yang satu ini sambilan mikir gitu, kita gimana nih ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dah biar keterima sama Allah, biar dirahmati sama Allah, biar disayangi sama Rasulullah. Kali-kali gitu dicariin, ya enggak? Amin ya Rabbal. Baik tuh, satu tadi apa? Dua, pastikan ada yang bisa kita andelin. Pastikan bahwa amal ibadah kita itu juga ada yang bikin kita jadi pantas masuk surga. Sabar-sabarin teman-teman saya sekalian. Emang yang namanya ibadah mah karena jalan menuju surga tuh kan, jadinya kan berat tuh. Namanya ibadah memang berat. Tahajud ngantuk, ya enggak? Puasa lapar. Semua ibadah memang kayak begitu. Hadir pengajian,
Enggak tuh, enggak pada males gini ya Allah. Jadi teman-teman sekalian tuh amal soleh. Kemudian yang ketiganya apa tadi? Takwa. Saudariku sekalian saya bilang, apa tuh takwa? Jauhi dosa. Itu takwa. Takwa itu punya rasa takut sama Allah, membuatmu tergerak mengerjakan perintahnya dan menjauh dari larangannya. Takwa, jauhin dosa. Kalau kepengen masuk surga, ya jangan menempuh jalan yang bikin kamu masuk neraka. Kan katanya pengen masuk surga. Maka wanita berkelas surga seharusnya nggak booking tempat di neraka. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, man balag umruhu arba'in falam yujawiz khairuhu syarrah falyatajahaz ilan nar. Siapa yang umurnya 40 tahun tapi dosa-dosanya banyak banget, gak lebih daripada pahala yang sudah dia buat. Umur 40 tahun masih rajin banget bikin dosa, falyatajahaz maq'adahu minan nar. Dia sedang mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Dosa tuh bikin kita masuk neraka. Maka kalau kamu pengen masuk surga, jauhin dosa. Udah punya suami, masih seneng aja WhatsAppan melaki orang. Ada di sono, sini. Kalau kurang, jangan utang. Apalagi kalau hutangnya hutang riba, haram. Teman-teman, haram. Haram. Itu dosa paling parah tuh, dosa riba. Serem banget. Dalam Al-Quran, ini saya kasih tahu ya, buat siapapun yang suka berhutang, apalagi kalau sampai hutangnya sampai hutang-hutang yang pakai ada ribanya, teman-teman saya sekalian. Utang yang sama temen aja, yang kalau dia lupa alhamdulillah, yang kalau dia nggak nagih-nagih berasa dapat rezeki hamba solehah. Nih teman-teman saya sekalian, itu aja bahaya loh, bisa nyegah kita dari surga, apalagi hutang riba. Saya kasih tahu, saudara sekalian saya muliakan, dalam Quran tuh ada 2 dosa yang Allah ancam. Dalam Quran ya, ada 2 dosa yang Allah ancam. Kalau kamu nggak berhenti, kamu ngajak perang denganku, kata Allah. Ada 2 dosa. 1 dosa bunuh Nabi, bunuh Nabi, bunuh Nabi. Nabi diutus ke atas muka bumi malah dibunuh, diancam perang sama Allah. Utusanku dibunuh, gimana nggak diancam perang sama Allah? Kamu berani-berani bunuh nabiku, kata Allah. Fa'dzanu biharbin minallah. Aku akan perangi kamu, kata Allah. Pantas dong dosa bunuh nabi. Saudara sekalian saya muliakan, dosa yang kedua, dosanya riba. Kata Allah, kamu nggak berhenti ngerentenin uang, kamu nggak berhenti berhutang riba, fa'dzanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Aku dan Rasulullah Muhammad mengumandangkan perang sama kamu. Makanya nggak ada ceritanya orang yang suka berhutang riba hidupnya bahagia. Cari aja. Apalagi yang ngerentenin uang, apalagi yang minjemin dengan berbunga. Itu kelar. Udah deh, diperangin sama Allah, gimana ceritanya seneng? Diperangin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, yang mau masuk surga, kita cari kelas kita ini di surga nih teman-teman saudara sekalian. Mesti jauh-jauhin semua hal-hal yang bikin kita pantas ada di neraka. Jauhin semua yang bikin kita pantas ada di neraka dari semua jenis dosa-dosa. Nih dengan ya, jauhi apa nanya? Dosanya pacaran jauhin, dosanya ngomongin orang jauhin, dosanya fitnah jauhin, dosanya marahin suami jauhin. Emang dosa saja? Dosanya mukul anak jauhin. Ibu, dosa itu katanya Nabi mahaka fi sadrik, yang bikin nyesel di hati itu dosa. Dosa itu subhanallah. Sama Nabi Muhammad dikasih cirinya nih dosa nih. Maha kafi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Kamu mau tahu apa itu dosa? Yang bikin sumpek hati dan yang pekerjaan yang kamu nggak mau kelihatan sama orang lain. Itu dosa.
Teman-teman saya sekalian saya muliakan, kamu di saat lagi mukulin anak seneng gak kalau dilihat sama orang? Gak mau.